Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Salahuddin. Di sini saya akan menjelaskan 5 diagram. Untuk diagram yang pertama ini ada diagram activity diagram depresiasi aset. Diagram ini menggambarkan alur paling sederhana dalam sistem manajemen aset. Tujuan utamanya adalah memungkinkan admin untuk melihat dan memantau data depresiasi dari aset-aset yang dimiliki organisasi. Alur dimulai ketika admin melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar. Setelah masuk, admin akan mengakses halaman dashboard sebagai halaman utama sistem. Pada saat itu, sistem secara otomatis menampilkan halaman dashboard yang berisi ringkasan informasi umum dari dashboard admin, kemudian mengakses menu halaman depresiasi aset. Dan sistem langsung menampilkan halaman tersebut beserta data depresiasi yang sudah dihitung secara otomatis oleh sistem. Yang membedakan diagram ini dari yang lain adalah tidak adanya proses input data maupun percabangan keputusan. Admin hanya berperan sebagai pengamat, membuka halaman dan membaca data. Tidak ada form yang perlu diisi, tidak ada tombol submit, dan tidak ada validasi. Alur berjalan lurus dari awal hingga titik akhir. Yang kedua itu ada diagram peminjaman aset. Diagram ini menggambarkan proses pencatatan peminjaman aset oleh admin. Alurnya lebih kompleks karena melibatkan input data dan proses validasi sebelum data benar-benar tersimpan ke dalam sistem. Alur dimulai dengan admin login, lalu mengakses dashboard, kemudian berpindah ke halaman peminjaman aset. Sistem merespon dengan menampilkan halaman peminjaman lengkap dengan form yang tersedia. Admin kemudian mengisi form input. Ketika data valid, misalnya mengisi nama peminjam aset, aset yang dipinjam, dan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, setelah data diisi, yang ditandai dengan diamond. Data valid. Jika data yang diisi tidak valid, misalnya ada field kosong atau format tanggal salah, sistem akan menampilkan kesalahan. Dan admin diminta untuk mengisi ulang ya, form dari awal. Namun jika data valid, sistem akan mengaktifkan tombol submit yang sebelumnya tidak bisa diklik. Admin kemudian menekan tombol submit dan sistem merespon dengan menyimpan data ke database. Lalu menampilkan data peminjaman yang baru saja ditambahkan dalam bentuk tabel atau daftar. Proses lalu selesai ditandai dengan titik hitam. Selanjutnya ada diagram activity mutasi aset. Diagram ini menggambarkan proses pencatatan mutasi aset, yaitu perpindahan aset dari satu ke lokasi yang lain, atau perubahan status dan kondisi aset dalam sistem. Secara struktur, alur diagram ini sangat mirip dengan peminjaman aset, namun konteks jenis datanya berbeda. Alur diawali dengan admin login, lalu mengakses dashboard, kemudian membuka mutasi aset. Sistem akan menampilkan halaman mutasi aset beserta form pencatatan. Admin kemudian mengisi form input dan menambahkan data mutasi, misalnya kode aset, lokasi asal, lokasi tujuan, alasan mutasinya apa, dan tanggal pelaksanaan. Sama seperti sebelumnya, ketika validasi data, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, ketika data valid, sistem akan mengaktifkan tombol submit. Admin kemudian menekan submit, sistem akan menyimpan data mutasi dan hasilnya ditampilkan dalam daftar data aset yang telah dimutasi. Perbedaannya dengan peminjaman aset itu ada pada jenis informasi yang dicatat dan tujuan penggunaannya. Mutasi bersifat permanen, sementara peminjaman bersifat sementara saja. Oke, diagram yang keempat itu ada diagram activity maintenance assets. Diagram ini menggambarkan proses pencatatan kegiatan perawatan atau pemeliharaan aset. Admin bertanggung jawab mencatat jadwal dan detail maintenance agar kondisi aset tetap terpantau dan terdokumentasi dengan baik. Lalu dimulai dengan admin login, lalu membuka dashboard,
Kemudian masuk ke menu maintenance. Sistem akan menampilkan halaman maintenance beserta form pencatatan. Admin mengisi data maintenance seperti nama aset, jenis perawatan, tanggal pelaksanaan, biaya perawatan, nama teknisi, dan keterangan kondisi aset. Sistem kemudian menjalankan validasi data lagi, sama seperti yang tadi. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan balik lagi ke awal. Jika valid, tombol submit diaktifkan. Setelah admin melakukan submit, dan sistem akan mencatat data maintenance ke dalam database. Untuk diagram yang terakhir ada diagram activity laporan. Diagram ini adalah diagram yang paling lengkap dan kompleks di antara kelima diagram yang lain. Tujuannya adalah memungkinkan admin untuk menghasilkan laporan berdasarkan data aset yang ada, kemudian mengunduh atau mencetaknya sebagai dokumen resmi. Lalu dimulai dengan admin login, lalu membuka dashboard, sistem menampilkan halaman laporan, beserta from filter, misalnya rentang tanggal, kategori aset, lokasi, atau jenis laporan yang diinginkan. Admin mengisi data, input laporan sesuai kebutuhannya. Sistem kemudian menjalankan validasi data lagi. Jika pesan salah, balik ke awal lagi, menampilkan halaman ini, mengisi lagi. Jika datanya valid, tombol submit diaktifkan. Admin menekan submit, sistem menyimpan parameter laporan, dan menampilkan data laporan di layar dalam bentuk tabel atau grafik. Langkah terakhir ini yang menjadi keistimewaan diagram ini. Ini adalah satu-satunya diagram yang memiliki output fisik atau output dokumen ya setelah diproses atau print selesai. Diagram ini yang paling relevan digunakan saat pelaporan berkala kepada manajemen atau pihak sekolah ya. Untuk udah di situ saja diagram yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.